Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Selalu di bulan Rabiul Awal itu ada sebuah hari yang sangat hebat yang mendatangkan nikmat terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah di kita itu, ada istilah maulid, ada istilah maulud, ada istilah maulidan, ada istilah muludan. Ya, kita kaji dulu secara bahasa, nanti kita akan ungkap bagaimana sih sebenarnya hukumnya mengadakan maulidan. Ya. Menurut para alim ulama ahli sunnah wal jamaah dan ulama ahli hadis. Jadi kalau maulid itu maknanya secara bahasa artinya menjelaskan tentang waktu kelahiran seseorang. Ya, disebut maulid. Dari kata walada yalidu maulidan, isim zaman. Isim yang menjelaskan tentang waktu. Kalau maulud itu berkaitan dengan orang yang lahir. Ya, jadi orangnya, bukan berkaitan sama waktu dan zaman lahirnya. Kalau maulud artinya orang yang lahir. Tapi kalau maulid waktu seseorang lahir. Jadi kalau maulid yang dibahas adalah tentang hari dan tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Kalau maulud yang dibahas adalah tentang Nabi Muhammad yang lahir. Ya, jadi itu bedanya istilah itu. Dari akal kata walada, lahir. Ya. Lah kemudian kenapa kok kita harus bersyukur tentang lahirnya Nabi Muhammad? Ya. Dalam kitab An-Nur, kitab cahaya yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakar bin Husain Al-Attas, beliau menukil satu riwayat yang menjelaskan riwayat itu tentang diskusi Nabi Daud dengan Allah. Atau bahasanya komunikasi antara Nabiullah Daud dengan Allah. Nabi Daud kemudian dalam diskusi itu bertanya ke Allah, "Ya Allah, nikmat apa yang terkecil di sisimu?" Ya. Kemudian
Allah menjawab, nikmat yang terkecil di sisiku menurut aku yang memberikan nikmat itu adalah nafas yang aku berikan setiap hari. Udara yang Anda hirup, ya, yang merupakan oksigen itu yang Anda hirup setiap hari, itu adalah karunia nikmat terkecil. Padahal itu menentukan hidup seseorang. Allah nganggapnya apa? Nikmat yang kecil. Kemudian Nabi Daud bertanya lagi, kalau begitu nikmat apa yang terbesar di sisimu ya Allah? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab, maji'u Muhammad rasulah wa rahmatan. Datangnya Nabi Muhammad, wujud hadirnya Nabi Muhammad ke alam dunia ini, itu adalah nikmat terbesar saya untuk umat manusia dan seluruh ciptaan saya. Ya. Nah, kemudian itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Yunus. Qul bifadlillah wa rahmatihi fabizalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Ya Mas ya, begitu bunyinya ya. Qul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, fabizalika falyafrahu, hendaklah orang-orang yang beriman itu berbahagia. Khairum mimma yajma'un, nikmat, karunia, fadilah dan rahmat itu lebih baik daripada apapun yang dia kumpulkan. Dari amal, dari apa, lebih bagus. Nah, kemudian apa? Ibnu Abbas menjelaskan makna ayat itu. Dalam riwayat Abu Syaih, ditanya Ibnu Abbas, mahiyar rahmah, apa makna rahmat? Di situ kata Ibnu Abbas, fadlun war rahmah, al fadhu wal ilmu war rahmatu huwa Muhammad. Keistimewaan itu adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan rahmatnya itu adalah perwujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmah. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai perwujudan kasih sayangku. Sehingga apa? Wujud implementasi kasih sayang Allah, sifat Allah yang Rahman Rahim itu diwujudkan dalam sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Nabi juga berfirman, Nabi bersabda dalam hadisnya berkata apa? Wa ma ana illa rahmatun muhdah. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, bukanlah aku kecuali rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Jadi rahmat. Ayatnya jelas, ya, rahmatan lil alamin. Rahmat. Wa ma ana illa rahmatun muhdah. Aku ini hanyalah kasih sayang Allah yang dihadiahkan. Rahmat Allah. Dan itu adalah muhdah yang dihadiahkan, hadiah terbesar bagi umat manusia dan kehidupan. Maka wajar dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, perwujudan kasih sayangku, aku tidak menciptakan langit dan bumi. Dan dalam riwayat tentang
pernikahannya Nabi Adam alaihissalam, ya, maharnya itu sholawat Nabi. Ditanya oleh Jibril dan ditanya oleh Allah, Nabi Adam, ente tahu dari mana Muhammad? Kok bisa-bisanya kamu jadikan itu sebagai mahar? Kan ketika Allah baru menciptakan Nabi Adam dan ditempatkan di surga, Nabi Adam itu tidak terlalu senang, Pak. Karena sendiri. Ternyata kesendirian itu tidak membahagiakan. Walaupun kita bergelimang apa? Segala-galanya. Ya. Anak muda, ente kaya raya, ente punya segala-galanya, ente sendiri ke laut aja. Nggak bakalan bahagia itu. Udah ada contohnya dari dulu, dari penciptaan Nabi Adam. Akhirnya apa? Oleh Allah diciptakanlah pasangannya, Siti Hawa. Saking senengnya Nabi Adam itu pengen main, dalam riwayat itu disebutkan apa? Pengen apa? Pengen meluk aja. Oleh malaikat Jibril, kata Allah, Jibril turun tuh, kasih tahu nggak boleh main labrak begitu mah. Itu akhirnya apa? Tahan, stop. Tunggu dulu, harus halalin dulu. Kalau istilah anak sekarang, halalin dulu. Ya, akhirnya apa? Dinikahkan oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian apa? Setelah itu baru ya, dinikahkan. Maharnya apa? Yaitu saya nikahkan engkau dengan mahar sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita lahir ini, Pak, manusia lahir semua itu hasil maharnya apa? Sholawat Nabi. Padahal Nabinya belum lahir. Ditanya oleh Allah tuh, dari mana kamu tahu ada Muhammad? Kata Nabi Adam alaihissalam menjawab, ketika aku diciptakan dan aku kemudian apa? Berjalan masuk ke dalam surga, aku lihat ya Allah, di pintu surga tertulis lafaz Allah dan tertulis Muhammad Rasulullah. Saya tahu tidak ada orang yang bersanding namanya dengan namamu kecuali orang termulia. Walaupun dia belum diciptakan. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar ketika ditanya tentang apa hukumnya mengadakan maulid, kemudian menyebutkan ayat Yunus tadi, fabizalika falyafrahu. Kan perintahnya itu apa? Anda hendaklah falyafrahu, berbahagia sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia terbesarnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah seorang ulama ahli hadis, ya, yang banyak sekali karya-karyanya, ulama dari Asqalan, dari Mesir, ahli hadis, itu ya, ahli hadis. Kemudian dia juga yang menjelaskan makna kandungan hadis-hadis Sahih Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari, Syarhu Sahihul Bukhari. Beliau yang menjelaskan makna-makna hadisnya. Nah, kemudian beliau ditanya, seorang ahli ini, ulama ahli sunnah wal jamaah ini mah nggak diragukan, ulama ahli sunnah ya, wal jamaah. Kemudian beliau ditanya
Apa tentang hukumnya? Kemudian dia berkata, kemudian dinukil lagi pendapat beliau oleh muridnya, yaitu Abdurrahman As-Suyuti, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Kalau Abdurrahman Al-Mahalli, ini Jalaluddin As-Suyuti, kemudian menukil dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Kitab Al-Hawi lil Fatawa. Ini juga Imam As-Suyuti juga ahli hadis, ahli tafsir Al-Quran, dan ahli fikih. Kemudian beliau mengungkapkan, ya, dalam kitabnya, wa aslu amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas, ya, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat summa yamuddu lahum simatan ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadah ala dhalik huwa minal bid'atil hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadarin nabi wa izharil farah, ya, wal istibsyar bi maulidihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar hukum tentang amalan tradisi, kalau kita bilang itu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang baik, yang baru, yang baik. Kenapa? Karena barunya itu ada dasarnya yang membolehkan dalam Al-Quran, ada dasarnya dalam hadis. Makanya Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua. Walaupun Nabi bersabda kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar, setiap bid'ah itu pasti sesat, dan setiap yang sesat itu pasti masuk neraka. Kenapa? Karena tidak semua kata kullu itu berarti maknanya setiap dan tanpa pengecualian. Mana itu memang bahasa itu digunakan Allah enggak dalam Al-Quran digunakan? Tanya nih anak yang hafal Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada dalam surah Al-Kahfi, ya, itu dalam beberapa surah, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ya, ya'khudhu dia mengambil, kullu setiap, safinatin perahu, ghasba secara paksa. Itu kisahnya Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa. Ada kata kullun, dia mengambil. Apakah benar raja itu mengambil semua perahu? Ternyata tidak. Yang diambil itu cuman yang bagus. Ya'khudhu kulla safinatin hasanatin wa yatruk kulla safinatin sayyi'ah. Kenapa? Karena itu di perilakunya Nabi Khidir kelihatan. Kenapa perahu kok dirusak? Karena kalau tidak dirusak akan dirampas. Makanya beliau rusak, walaupun Allah mengatakan kulla safinatin, setiap perahu, tapi yang dimaksud oleh Allah di situ tidak semua tanpa pengecualian, ada pengecualiannya. Setiap perahu yang baik kecuali perahu yang buruk nggak diambil.
Nah, sehingga kemudian dari pemahaman inilah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kulluh di situ tidak berarti tanpa pengecualian. Bid'ah sayyi'ah itu yang tidak, bagaimana? Bid'ah yang tidak sesuai dengan nilai syariat, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun urusannya bid'ah, kalau dasarnya ada, tidak disebut bid'ah yang akan menyebabkan kita sesat. Tidak disebut bid'ah yang menyebabkan orang yang melaksanakannya berdosa. Tidak disebut bid'ah orang yang melaksanakannya akan masuk neraka. Kenapa? Karena bahasanya sama. Al-Quran membahasakan kullu, Rasulullah juga mengatakan bid'ah. Makanya apa? Dalam balaghah memahami hadis Nabi, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, kullu bid'atin sayyi'atin finnar, dolala wa finnar, wa kullu bid'atin hasanatin laisa finnar. Sama kayak hadisnya firman Allah tadi, kullu safinatin hasanatin ya'khudhuha wa kullu safinatin sayyi'atin la ya'khudhuha. Gitu. Maka itu kata kullu itu tidak istighraq, tidak mencakup segala sesuatu. Kalau kita memahami terjemahan, iya, makanya orang yang ahli hukum itu tidak cuman mengerti tentang makna sebuah kalimat, tetapi memahami kandungan nilai asal kata sebuah bahasa. Maka tapi kita harus paham, yang dibolehkan oleh ulama itu maulid kayak apa, bukan kayak maulid perayaan ulang tahun. Ya, jadi kalau Anda maulidan tapi kesannya kok kayak ulang tahun gitu, mohon maaf, itu mah nggak masuk dalam kategori yang bersyukur. Hura-hura kok mensyukuri kekurangan umur. Jadi apa? Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya apa? Majlis maulid. Makanya Imam As-Suyuti mengatakan ada 3 syaratnya, ada 3 minimal amalan yang harus terkandung dalam setiap kita mengadakan maulid Nabi. Yang pertama apa? Qiraatu Al-Quran. Harus melahirkan kegemaran baca Al-Quran. Harus dididikkan di dalam maulid itu apa? Dicontohkan baca ayat Al-Quran. Ya. Kenapa kok kita? Kan Allah memerintahkan datangnya Nabi Muhammad itu apa? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, sementara yang harus kita teladani apa? Akhlaknya Rasulullah, perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mengikuti Nabi, nggak bakalan bisa tuntas Anda mengikuti Nabi, akhlaknya Nabi, kalau kita tidak menuntutnya dari nilai Al-Quran. Karena Aisyah berkata ketika ditanya, kana khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya adalah penjawantahan nilai Al-Quran secara keseluruhan. Ya, ditanya kayak apa sih akhlaknya Nabi itu? Nah, Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Kalau Anda pengen tahu akhlaknya Nabi, ya baca Al-Quran, fahami Al-Quran. Sehingga perintah Nabi untuk menjadikan Nabi sebagai uswah harus melahirkan apa? Kegemaran untuk membaca Al-Quran. Makanya Allah mengatakan prinsip dasarnya Al-Quran itu apa? Basyiron wa nadhira. Bukan nadhiron doang. Basyir apa? Selalu memberikan kabar gembira. Basyir itu
Tapi kemudian apa? Dibarengi dengan kalau ada hal yang bisa membahayakan, diberikan peringatan. Bukan didoain celaka. Makanya prinsipnya para wali itu bukan setuju dengan ajojingnya orang. Tidak, malah dia doain, ya Allah, itu orang kayaknya seneng banget tuh joget saya lewat. Ya Allah, sebagaimana engkau memberikan kebahagiaan di dunia, ya Allah di akhirat buat juga dia berbahagia. Didoain biar berbahagianya dunia akhirat. Orang kalau mau berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat, ya harus apa? Diberikan hidayah oleh Allah. Berarti seakan-akan, ya Allah berikan dia hidayah supaya dia bisa juga berbahagia di akhirat. Didoain. Basyiran wa nadhira. Nah, kita enggak, kadang-kala cuma nakut-nakutin orang doang. Dikit-dikit bid'ah. Sedikit haram. Sementara kita nggak pernah memahamkan nilai itu secara tuntas. Kita cuman nakut-nakutin orang doang. Nakut-nakutin orang berzikir dengan bahasa bid'ah tuh nggak ada. Iya kan? Akhirnya orang malah apa? Kagak berzikir. Orang berdoa kita nggak ikut, padahal perintah Nabi innamaju ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diadakan harus diikutin. Kalau dia kunut dia ente kunut. Makanya semua ulama itu kalau ada ulama yang kunut dia ikut kalau dia sholat di belakangnya, nggak kayak zaman sekarang. Kunut kagak dia. Kenapa? Karena menurut dia kunut itu bid'ah. Nggak boleh kita ikutin dia bid'ah kan gitu. Makanya kita harus apa? Tuntas Pak membahas segala persoalan dari berbagai macam sisi, bukan cuma dari sisi terjemahan. Kullu bid'atin, balaghahnya mana, sirrul kalamnya mana, rahasia pengungkapan ini apa yang dimaksud oleh Nabi. Makanya Nabi tidak mengatakan kullul bid'ah, enggak ada alif lamnya. Allah juga di dalam Al-Quran tidak mengatakan kullus safina, enggak. Kullus safinatin nakirah. Enggak ada alif lam ta'rifnya, enggak ada alif lamnya di situ. Itu menunjukkan apa? Nakirah berarti tidak semua. Supaya tidak melahirkan ma'rifah lil istighraq. Alif lam jinsiyah lil istighraq, bisa mencakup semua. Nah itu dipelajari dari mana? Dari ilmu balaghah. Sementara firman Allah itu sangat balik, susunan katanya, sabdanya Nabi juga sama. Gitu. Jadi yang pertama apa? Kita harus banyak gemar, melahirkan gemar apa? Membaca Al-Quran. Maka dalam maulid itu harus ada baca Qurannya. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kita itu tadi diperintahkan Allah mengikuti akhlaknya Nabi. Sementara akhlaknya Nabi sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Jadi kalau kita mau ikutin ya harus mengikuti sumbernya. Yang kedua kemudian kata Imam adalah apa? An yaqra'a riwayat al-akhbar. Dia juga membaca riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabda'u amri, pertama kali urusannya tentang Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad bisa terlahir dari keturunannya, dari aspek-aspek keturunan. Kan Nabi Muhammad mengatakan apa? Saya ini terpilih dari keturunan yang baik. Orang kalau tidak membahas tentang ini Pak, nanti apa? Datang
ibunya Nabi Muhammad dan ayahnya itu di neraka. Kenapa? Karena dia membahasnya cuman berkata dia itu apa? Enggak Islam. Ini orang anaknya belum diangkat jadi Rasul. Padahal apa? Nabi Ibrahim juga disebutkan Azar, abihi Azar. Azar itu bukan bapaknya Nabi Adam dalam tafsirnya. Itu paman yang kedudukannya kayak ayah, dipanggil ayah. Kenapa? Keturunan Nabi semuanya terpelihara, Pak, dari perbuatan syirik. Masa bapaknya Nabi pembuat patung? Makanya tidak disebutkan, ya. Makanya para ahli tafsir berkata Azar itu ammuhul ladzi yansibu manzilatal ab, paman yang kedudukannya menduduki kayak ayah. Begitu juga ketika Nabi Muhammad berkata inna abi wa abaka finnar, sungguh ayah, kalau terjemahannya nih, bapakku dan bapakmu di neraka. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayah saya ada di mana? Ya, dalam hadis sahih itu mah. Tapi memahaminya apa? Itulah hebatnya Nabi Muhammad, bahasanya itu tidak membuat orang bersedih, karena ketika divonis ayahnya neraka, itu sahabat Nabi itu bersedih, dipanggil lagi oleh Nabi, sini. Inna abi wa abaka finnar, sungguh ayahmu dan ayahku sama di neraka. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, bapak itu adalah pamannya yang kedudukannya kayak ayah. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu masuk neraka enggak, Pak? Iya, dalam hadis. Walaupun dia diringankan. Kenapa? Karena dia tidak percaya sama risalahnya Nabi Muhammad. Sementara ayahnya belum ada Nabi. Allah kan berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah." Allah tidak akan pernah menghukum seseorang masuk neraka atau masuk surga kalau apa? Masuk neraka kalau belum aku utus rasul. Sementara siapa? Nabi belum terlahir, belum diutus. Makanya disebut orang tuanya itu disebut zamannya zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan kerasulan. Maka Nabi Muhammad itu. Jadi kita harus tahu riwayatnya. Riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang apa? Siapa keturunannya Nabi Muhammad. Kan banyak gitu, ya. Dari siapa? Makanya disusunlah tuh riwayat tentang garis keturunan Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus Fihir, Ghalib, buat terus semua orang-orang terbaik. Ya. Nah, Nabi bilang, saya mah adalah dilahirkan oleh Allah dari keturunan pilihan yang terbaik. Aku dipindahkan itu dari sulb ila sulb, dari garis keturunan ke keturunan dipindahkan oleh Allah, dari mulai Nabi Adam sampai dia terlahir sama Abdullah. Jadi apa? Harus ada dalam setiap ngaji maulid kita, bukti kita bersyukur apa? Ar-riwayat wal ahbar, riwayat hadis-hadis al-warid yang menjelaskan fi mabda'i amrin nabi, tentang mulainya
urusan Nabi Muhammad. Dari mulai keturunan, kandung, ibunya siapa, ayahnya siapa. Gitu ya. Kemudian apa? Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, dan apa-apa yang terjadi waktu kelahirannya dari tanda-tanda kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya. Salah satunya ya tanda-tanda kelahirannya apa? Kata ibunya, saya mengandung Nabi Muhammad itu tidak pernah merasa capek dan tidak pernah merasa sakit kayak wanita-wanita umumnya. Dan kemudian ketika mau dilahirkan oleh Siti Aminah, bidannya diturunkan langsung oleh Allah, wanita-wanita mulia. Siapa? Siti Maryam turun jadi bidan. Orang yang biasa punya pengalaman, Pak, pengalaman pahit tentang melahirkan tidak dibantu oleh siapa-siapa, itu punya pengalaman yang bisa memberikan apa? Terus siapa? Siti Asia. Semua wanita-wanita. Siapa lagi? Siti Hajar, Asia, ya. Semua empat wanita mulia itu diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Ketika lahir langsung apa? Langsung sujud. Lahir langsung apa? Makhtun, dikhitan, Pak. Makanya enggak ada sejarahnya Nabi Muhammad itu dikhitan. Makhtunan, udah dikhitan. Lahir sujud. Ya. Kata siapa Aisyah, ketika saya mengandung beliau, keluar dari perut saya cahaya yang menerangi ufuk barat dan timur. Ini harus disampaikan kebesaran dan ke riwayat-riwayat yang besar. Makanya kemudian apa? Itulah makanya Maulid Nabi itu bersamaan dengan ketika diadakan sayembara penulisan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebesaran Nabi Muhammad yang terkumpul dalam kitab Al-Barazanji. Itu Pak, kumpulan yang pemenangnya itu kitab Al-Barazanji. Ya. Jadi harus tuh baca ayat itu. Jadi kita juga harus gemar membaca hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena kita bukti kalau kita mau ngikutin Nabi, bukti kita cinta sama Rasulullah, bukti kita berbahagia dengan hadirnya Nabi, ya kita harus apa? Menteladani, memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya apa? Itu baca riwayat, pujian pada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, harus apa? Harus ada nilai sedekah di dalam perayaan. Itulah makanya biasanya kalau maulidan ada makanan yang disiapkan kayak sekarang nih. Biasanya kalau perayaannya orang Arab mah kebuli. Ya Pak ya, pernah nggak Pak hadir di siapin makanan? Kenapa? Itulah bentuk syukurnya maulidnya orang sekarang. Maulidnya sahabat beda Pak, maulidnya Nabi beda. Maulidnya Nabi itu puasa Senin. Malah maulidnya Nabi itu setiap apa? Mensyukuri kelahirannya itu dengan apa? Berpuasa setiap hari Senin. Makanya ketika ditanya, ya Rasulullah,
apa sebabnya kok disyariatkan puasa sunnah Senin? Kata Nabi, zaka yauma wulidtu, itu adalah hari di mana aku lahir. Jadi maulidan mengingat hari lahirnya, mengingat momentum lahirnya, cuman mengingatnya dalam bentuk yang lain. Kalau bahasa kita, zikru maulidnya dengan berbentuk berpuasa. Terus kalau sahabat bagaimana? Sama kayak Rasul, dia zikru maulidnya Nabi dengan berpuasa, dan kemudian diadakan di dalamnya sedekah. Sahabat itu kalau berpuasa Pak, nyari teman untuk disedekahin biar bisa buka bersama, siapin makanan untuk makan. Nah kalau kita sekarang bagaimana? Diambil tuh nilai sedekahnya. Makanya apa? Ada di sini katakan oleh Imam Asyuti, wa yamuddu lahum, kemudian diberikan kepada mereka ay jamaat annas simat, hidangan, yakuluna minhu, sebagai nilai sedekah dan tasyakur untuk melahirkan kesenangan dan kebahagiaan serta kecintaan kepada baginda Rasulullah. Memang Rasulullah SAW selalu gemar bersedekah. Salah satu sifatnya sedekah Nabi itu. Sedekahnya apa? Nabi itu sedekahnya enggak tanggung-tanggung. Yang dibiayai oleh Nabi, yang disedekahi Nabi setiap hari itu ada Pak. Namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal. Akhirnya disiapkan Nabi tempat di masjid. Enggak saya katakan santri di sini Ahlus Suffah, bukan. Dulu di zaman Nabi itu ada Ahlus Suffah, termasuk di dalamnya perawi hadis yang terbanyak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk penghuni dan Ahlus Suffah Rasulullah, orang yang ditampung oleh Nabi. Bahasa Nabi, kalau Nabi mah kalau kita mungkin sekarang ditampung, dibiayai, sedekah setiap hari. Nah makanya kalau kita pengen ini berbahagia, ngikutin sunnahnya Nabi, yaitu sedekahan. Makanya zaman sekarang alhamdulillah marak Jumat berkah. Ya kan, zaman sekarang kan marak ya sedekahan hari Jumat. Kayaknya ini banget sih, masa sih orang, ya nggak apa-apa orang sedekah supaya orang gemar melaksanakan sholat dengan baik. Ya kan? Kenapa? Berdakwah itu kadangkala memang harus ada yang, mohon maaf kata Nabi, harus ente beli kegemaran dia dengan sedikit uang dan makanan. Itu strategi dakwahnya Nabi. Yang sekarang diambil oleh orang-orang yang mendakwakan selain Islam. Dulu kala ketika Nabi membagi-bagi harta rampasan, Pak, yang dikasih itu adalah yang banyak itu apa? Orang yang baru masuk Islam. Orang yang sudah mapan Islamnya malah dikasihnya cuman sedikit. Itu terjadi, makanya pernah kaum Ansor itu meradang. Meradang artinya apa? Menyalahkan kebijaksanaan Nabi gitu. Sampai Nabi bilang, wahai kaum Ansor, ente pilih mana? Ana kasih ente rampasan yang banyak kayak Sofyan. Saya kasih 100 onta. Padahal dia baru masuk Islam tuh. Kasih 100 onta, yang ini dikasih 200 onta. Sementara kaum Ansor cuma dikasih 22. Apa kata Nabi? Saya ini ashtari qalbahu li taatillah. Saya membeli hatinya dengan pemberian itu.
Saya kasih supaya dia apa? Islamnya bagus. Sedekah itu. Makanya apa? Kadang-kala nggak apa-apa Pak, ada Jumat berkah. Ya kan? Kita apa? Biar mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang apa? Alhamdulillah disiapin makan. Ya, sedekah. Dan itu adalah biasa prinsipnya baginda Rasul. Jadi kemudian di sini dikatakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di zamannya sudah ada maulid berkata apa? Wayan sarifun min ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan-tambahan yang lain, acara yang tidak bermanfaat. Jadi kandungan inti dari acara maulid itu harus 3. Melahirkan kegemaran membaca Al-Quran, melahirkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti sunnahnya Nabi, yaitu gemar bersedekah. Apa yang salah? Semuanya ada dasarnya. Gitu. Semuanya ada dasarnya. Sehingga apa? Wajar kalau kemudian di sini katakan minal bid'ahil hasanah, tergolong bid'ah hasanah yang allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang orang-orang yang mengadakannya kalau dengan prinsip yang 3 ini akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa? Yuzhiruna al-farah, karena dia memperlihatkan kebahagiaan sebagaimana yang dianjurkan, yang dijelaskan oleh Allah. Fabizalika falyafrahu. Farah itu artinya kebahagiaan, kesenangan. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad melahirkan kecintaan ya, kepada baginda Rasul. Jadi sahabat mengadakan maulidan, mengadakan, cuma bentuknya beda, prinsipnya doang yang ada yang sama. Gitu. Kenapa kau bukan baca Quran? Sahabat mah baca Quran mah udah di luar kepala, setiap hari hatamnya mah setiap seminggu hatam, itu paling telat. Kalau kita mah sekali setahun baru hatam. Itu juga karena apa? Karena bulan puasa. Kalau bukan karena bulan puasa makanya nggak pernah hatam gitu. Iya kan Pak? Iya. Itu juga untung kalau bisa hatam. Kita mau alhamdulillah bisa hatam sekali setahun, padahal itu musimnya musim apa? Musim Ramadan. Maka oleh karena itu kita sama-sama mengatakan apa? Hal yang seperti ini tidak termasuk hal yang dicerca, dicela oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita diperintah oleh Allah untuk berbahagia dengan diutusnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya apa yang harus banyak lagi dilakukan? Ya kita harus banyak bersalawat. Ya. Karena salawat kita itu adalah sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah. Pernah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau doa saya semua isinya adalah salawat? Kata Nabi, izan yukdo hajatuka wa istajabu da'awatika. Kalau begitu ya enggak apa-apa. Allah memenuhi, mengijabahi doa-doamu dan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan banyak sekali keistimewaan salawat itu. Makanya di sini ada kitabnya yang kita baca, Fadlus Salawati ala Nabi, keistimewaan bersalawat kepada Nabi. Salah satu hadisnya apa? Beliau berkata, man shalla alayya khalisan min qablihi wahidan
orang yang bersolawat kepadaku ikhlas, keluar dari dalam hatinya penuh ikhlas karena Allah. Apa? Kata ghufirallahu asyru sayyiat. Allah akan menghapus dosa-dosanya 10. Wa rufi'at lahu asyru, Allah angkat derajatnya 10. Dan apa? Allah penuhi doa-doanya 10. Dalam hadis yang lain, orang yang sekali bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan apa? 100 keistimewaan. 30 keistimewaan di dunia dan 70 ditabungkan oleh Allah untuk di akhirat, untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kita harus banyak bersolawat. Kalau kita solawatnya solawat apa? Ya solawat yang pendek aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dan ingat, beda solawat, beda redaksi solawat itu sudah ada di semenjak zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua solawat itu, solawatnya sahabat diajarkan oleh Nabi. Ada solawatnya Ibnu Mas'ud, ada solawat khususnya redaksinya dari Fatimah. Beda-beda, sehingga kalau ada yang beda redaksinya, banyak kayaknya ada solawat Naria, ada solawat Atib, nggak apa-apa. Orang itu mau udah dicontohin oleh sahabat kok. Dan sahabat nggak mungkin kalau dia melakukan itu, kalau salah tidak ditegur oleh Nabi. Jadi jangan dikit-dikit kalau kita nggak paham. Orang lain nyari, ketemu. Kenapa? Karena pas alat yang dipakai untuk mencari itu lebih sempurna, lebih hebat. Apa kalau dalil? Ilmunya lebih lengkap untuk mencari dalilnya, sehingga apa? Ketemu. Sementara kita cuma apa? Pakai senter doang nyarinya. Orang mau pakai berbagai macam fasilitas deteksi logam apa. Menangkannya ketemu. Kita mau mendeteksinya cuma pakai senter doang dengan mata mencari, yang nggak ketemu. Gitu perumpamaannya. Jadi kalau kita mencari, sementara ilmu kita sederhana, kita perangkatnya sederhana, jangan bilang nggak ketemu dalilnya. Bilang belum ketemu. Tunggu, jangan bilang sama sekali tidak ada dalilnya. Gitu. Ya, begitu prinsipnya. Sehingga Pak, kalau kita ketemu sholawat baru, jangan bilang kagak ada dalilnya, begitu. Ya, belum tentu. Makanya nih yang muda-muda nih, jangan punya pikiran, oh nggak ada dalilnya tuh, mengada-ngada. Ya bagi ente mengada-ngada. Kenapa? Karena perangkat itunya masih dikit. Kita kan dikit. Ulama-ulama dulu yang sudah hafal puluhan ribu hadis, yang nggak pernah. Ini kayak Abdurrahman Jalun Suyuti, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Zakaria An-Nawawi, semua mengatakan boleh. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita datang sekarang bilang apa? Sesat. Sudah berapa hadis mas? Yang apa? 10 Pak. Itu juga kalau laptopnya, HP-nya nyala. Nah makanya kita apa? Kita jelaskan supaya jangan sampai kemuliaannya Rasulullah hilang buat umat ini. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu
mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.